Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini aku akan membahas tentang keislaman lagi, keagamaan lagi di soal UMPTKIN tahun 2019 kode 1911. Oke, jadi halo para pejuang UMPTKIN, sebentar lagi kalian akan bertempur, sisa berapa hari lagi ya guys? Karena kan ujian itu tanggal 3 sampai 10 Agustus 2020, jadi kalian harus semangat. Bagi para pejuang UMPTKIN, kalian harus semangat, jangan patah semangat, jangan bosan belajar, karena belajar itu adalah kunci dari kesuksesan kalian, oke? Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di channel ini akan membahas tentang UMPTKIN, soal-soal yang akan aku bahas. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Leni Agustin 10 dan info.umptkin, karena di sana saya sering berbagi info-info yang harus aku bagi hari itu juga loh, nggak bisa diupload di video, oke? Ya, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang keagamaan lagi atau keislaman. Di sini banyak ya sebenarnya guys. Di sini ada beberapa lembar, tapi mari kita bahas satu per satu. Nah, hari ini kita bahas keislaman dulu karena paling banyak request kalian itu keislaman. Oke, ini adalah soal dari kode 1911. Soal tahun 2019 kemarin UMPTKIN, dan jawabannya ini aku ambil dari sumber-sumber di Google dan YouTuber yang lain ya. Oke, dan di sini juga aku sudah memastikan jawabannya apakah benar atau tidak. Oke, langsung saja ya ke nomor 61. Nah, dalam konteks bermasyarakat, tentu akan timbul beraneka perbedaan dan keragaman yang jika tidak disikapi dengan bijak dapat menimbulkan inharmoni. Inharmoni ini seperti apa ya? Inharmoni ini artinya tidak harmoni gitu loh guys, karena ada kata in berarti dia tidak harmoni. Nah, bagaimana sikap Anda? Nah, jadi pertanyaannya bagaimana sikap kalian jika ada sesuatu dalam masyarakat yang tidak harmoni? Oke, pilihannya yang pertama, masing-masing saling memahami. Nah, bagus ya. Oke, kita centang dulu, tapi belum tentu benar ya. Kita lihat option yang lain. B, mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, ini salah ya guys, karena kalau tidak harmoni, kemudian kalian mendahulukan kepentingan orang lain, ya itu namanya kalian egois gitu loh. Jadi, option yang B salah ya. Kemudian yang C, menjalankan prinsip yang diyakini. Menjalankan prinsip diyakini. Nah, ini benar sih, tapi ini lebih ke kewajiban gitu loh. Sementara yang ditanyakan tuh sikap kita terhadap orang yang tidak harmoni. Nah, jadi ini salah ya guys. Kemudian bagian D, masing-masing saling menghargai. Nah, ini juga bagus ya. Oke, di sini ada dua jawaban yang bagus, yaitu masing-masing saling memahami dan masing-masing saling menghargai. Nah, kita pertimbangkan antara saling memahami dan saling menghargai. Kalau saling memahami berarti dia hanya saling memahami gitu loh. Kalau dia saling menghargai berarti dia juga lebih ke prakteknya gitu loh, lebih menghargai. Kalau memahami, setelah memahami ya udah gitu aja. Nah, kalau dia saling menghargai, nah dia lebih ke prakteknya, dia lebih nyata gitu loh. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, next kita lanjut ke nomor 62 ya guys. Nah, di sini ada cerita yang lumayan panjang. Jadi kita lihat dulu pertanyaannya. Nanti kita baca ceritanya kalau kita sudah mengetahui apa sih pertanyaannya gitu loh, supaya tidak mengambil waktu yang banyak, karena di UMPTKIN itu waktunya tetap terbatas ya guys. Oke, jadi pertanyaannya di sini adalah pelajaran yang berharga dari sepenggal kisah di atas. Nah, pelajaran yang berharga dari sepenggal kisah di atas. Nah, jadi yang diminta itu adalah pelajaran dari kisah ini. Jadi mau tidak mau kita harus membaca guys dari awal sampai akhir. Oke lah, mari kita baca. Ahyar anak desa yang hidup sederhana. Kesehariannya bergaul dengan anak-anak sebaya di kampungnya.
ia habiskan usia remaja di kampung halamannya. Pada suatu saat, Ahyar minta izin kepada orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Orang tuanya merasa prihatin karena ketidakadaan biaya. Oke. Ahyar dengan semangat yang tinggi bertekad merantau ke Jakarta. Di sanalah Ahyar berjuang dengan sepenuh hati sampai akhirnya meraih gelar doktor. Wow, mantap. Pelajaran yang berharga dari sepenggal kisah di atas adalah, oke, kita lihat optionnya apa aja. A. Segala sesuatu mengandung hikmah dan pembelajaran. Oke, jadi yang diminta tadi pelajaran berharga ya. Menurut aku kalau A itu kurang tepat. Kenapa? Karena di option A itu mengatakan segala sesuatu mengandung hikmah dan pembelajaran. Ini tuh jawaban yang terlalu umum gitu loh maksudnya. Jawaban ini bisa saja berlaku kepada semua soal, bukan hanya teks yang ada di nomor 62 ini. Jadi ini terlalu umum gitu loh. Maksudnya tidak terlalu khusus di cerita ini. Oke, jadi ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, hikmah kemiskinan mendorong semangat untuk menjadi sukses. Hikmah kemiskinan mendorong semangat untuk menjadi sukses. Menurut aku kurang tepat. Kenapa? Karena ada juga sih orang yang kemiskinan, yang miskin tapi nggak mendorong dia untuk menjadi sukses, malahan menjadi malas gitu loh. Oke? Jadi ini nggak banget. Ini kurang tepat juga ya. Kemudian yang C, sukses tidak dilihat dari seberapa harta benda yang dimilikinya. Sukses tidak dilihat dari seberapa harta benda yang dimilikinya. Oh, ini nggak banget guys, karena apa ya, kalau kita mempunyai barang-barang yang mewah gitu, pasti pandangan orang udah bilang, oh ini udah sukses gitu loh. Oke, jadi ini juga kurang tepat. Nah, kemudian bagian D, usaha keras dapat merubah takdir seseorang. Wah, ini bagus guys, usaha keras dapat merubah takdir hidup seseorang. Menurut aku jawabannya D. Kenapa? Karena di teks itu sudah sangat menjelaskan bahwa Ahyar itu dengan semangat yang tinggi bertekad merantau ke Jakarta. Nah, akhirnya meraih gelar doktor. Nah, jadi bagian D benar ya guys, karena usaha keras dapat merubah hidup seseorang. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 63. Di sini mengatakan kemiskinan dan kebodohan ibarat dua sisi mata uang. Nah, kemiskinan timbul karena kebodohan. Begitu juga kebodohan muncul karena faktor kemiskinan. Dalam konteks bermasyarakat, sikap dan langkah paling tepat, nah kita geser, paling tepat dalam menyikapi kebodohan karena kemiskinan adalah. Nah, jadi di sini intinya bagaimana sih sikap kita dalam menyikapi kebodohan ya. Jadi di sini kita diminta untuk bagaimana cara menyikapi kebodohan ketika kita miskin karena kemiskinan. Oke, bagian A, memetakan dahulu potensi yang dimiliki masyarakat. Memetakan dahulu potensi yang dimiliki masyarakat. Nah, menurut aku kalau di memetakan itu nggak ada hasilnya gitu loh. Karena kalau memetakan itu dia cuma merancang dulu potensinya. Dia baru merencanakan, nggak ada bukti gitu loh. Belum ada prakteknya. Nah, jadi ini menurut aku kurang tepat. Kemudian bagian B, mengurai kemiskinan dengan memberikan pelatihan skill. Nah, ini bagus ya guys. Kalau sudah ada kata pelatihan skill, maka ini sudah terbukti dia akan melatih skillnya atau kemampuannya sehingga dia tidak terlihat bodoh lagi. Nah, kemudian yang C, membangkitkan semangat masyarakat untuk belajar. Membangkitkan semangat. Nah, kalau kalian hanya membangkitkan semangat, apakah itu bisa merubah kebodohan kalian? Enggak kan? Kalau cuma bangkit semangat ya udah semangat, nggak ada perubahan gitu loh. Oke, jadi C juga kurang tepat.
Kemudian D, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala bidang. Meningkatkan partisipasi. Nah, ini sama juga ya dengan bagian C, membangkitkan semangat. Kalau hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua bidang, itu nggak langsung ke prakteknya gitu loh. Kalau dalam segala bidang, itu kan dalam manusia itu kan sebagian hanya memiliki kepintaran dalam satu bidang gitu loh. Tapi ada juga sih yang multi talenta yang bisa semua, tapi lebih banyak yang hanya misalnya bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Arab, bisa matematika, dia kurang bisa di bahasa Indonesia gitu loh misalnya ya. Nah, jadi bagian D juga menurut aku kurang tepat, sehingga yang tepat adalah B, mengurai kemiskinan dengan memberikan pelatihan skill. Nah, semisalnya pelatihan skillnya itu gratis ya diberikan oleh masyarakat, maka dia bisa mengubah kebodohannya itu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke guys, next ke nomor 64. Nah, di sini ada teks lagi ya, dimana kalau keislaman itu pasti banyak teksnya. Apalagi yang bahasa Indonesia ya guys, pasti banyak banget. Nah, jadi di sini kuncinya kalau teksnya panjang banget, kalian baca dulu pertanyaannya, apa yang diminta dari soal tersebut. Setelah itu kalian melihat teksnya, oke? Tapi di sini kan teksnya cuma pendek ya, nggak terlalu panjang gitu loh. Jadi mari kita baca. Nomor 64, Anda bertetangga dengan orang Bali yang sedang melaksanakan ritual Nyepi. Oh, jadi kita itu bertetangga gitu loh sama orang Bali. Dia sedang melaksanakan ritual Nyepi. Di saat Anda hendak menyalakan lampu, Anda sadar hal itu dapat mengganggu kehikmatan mereka menjalankan ritual tersebut. Nah, sikap Anda tersebut menunjukkan. Oke, jadi di sini ada kata-kata di saat Anda hendak menyalakan lampu. Nah, jadi di saat kita hendak menyalakan lampu, Anda sadar. Oke, kita sadar ya, kita sadar hal itu dapat mengganggu. Oke, jadi kita sadar ya bahwa itu bisa mengganggu mereka. Oke, nah jadi option yang pertama atau A, sikap menghargai antar pemeluk agama lain. Sikap menghargai antar pemeluk agama lain. Oke, ini bisa ya, bisa jadi. Kita checklist dulu. Yang B, sikap toleransi yang didasari atas pemahaman yang baik. Sikap toleransi yang didasari atas pemahaman yang baik. Oke, bagus juga ya. Kita centang aja dulu, nanti kita pertimbangkan. Yang C, sikap tidak mengganggu kenyamanan warga yang lain. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena kan teksnya itu membahas tentang agama ya. Tentang laksanakan ritual gitu loh. Nah, sedangkan ini kenyamanan warga yang lain. Oh, enggak ya guys. Nah, kemudian yang ke D, sikap kesahajaan dalam bertingkah laku sesama warga. Oh, enggak juga ya guys. Oke, jadi di sini yang pertimbangannya antara A dan B. Di sini C dan D itu tidak menurut saya kurang tepat karena dia tidak mengkhususkan tentang agama ya, dia cuma mengkhususkan tentang warga-warga gitu loh. Oke, jadi kita pertimbangkan A dan B, sikap menghargai antar pemeluk agama lain. Kemudian B, sikap toleransi yang didasari atas pemahaman yang baik. Oke, menurut saya di sini yang paling benar B. Kenapa? Karena di A itu sikap menghargai antar pemeluk agama lain. Di sini kan kalau sikap menghargai kita kan nggak tahu ya dia menghargainya itu seperti apa gitu loh. Nah, sedangkan yang bagian B, sikap toleransi yang didasari atas pemahaman yang baik. Nah, kalau toleransi kan kita harus mengetahui pemahamannya gimana dulu. Nah, jadi menurut aku yang lebih bagus itu atau yang lebih tepat adalah B, oke? Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan kalian komentar di bawah. Yap, itu dia tadi pembahasan UMPTKN 2019 kode 1919. Dan teman-teman harus nonton juga video-video saya sebelumnya. Banyak banget aku membahas soal-soal, ada agama, bahasa Indonesia, apa lagi ya, matematika, kuantitatif, pokoknya semua udah aku bahas. Aku juga pernah bahas kode 1917 ya, semua udah aku bahas. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, silahkan kalian nonton video-video saya sebelumnya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.